Ini adalah jawaban ketika Anda lagi bingung. Mending beli HP iPhone atau Android. Lebih baik iPhone atau Android, bagus mana? Termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain mengenai bagus beli iPhone atau Android, apa kelebihan kekurangan iPhone dan Android, apa saja keunggulan yang ditawarkan oleh iPhone dan Android, maupun pertanyaan lain tentang kelebihan iPhone berbanding Android, atau sebaliknya, kelebihan Android dibanding iPhone. Sampai akhirnya Anda bisa memutuskan akan memilih iPhone atau Android. Pilih aku atau dia. Berangkat dari situ, saya mulai saja. iPhone versus Android. Menurut saya, mengoperasikan iPhone atau iOS itu sangat mudah. Mulai dari tampilan home screen, kemudahan dalam cara kerjanya, iPhone sangat mudah dimengerti. Ya, bisa dibilang tampilan UI atau user interface itu sangat ringan dan mudah. Bahkan saking mudahnya, waktu dulu tuh baru pertama saya punya iPhone, hanya adaptasi kurang dari sejam saja sudah bisa langsung memahami cara kerja iOS. Hal tersebut ya selain disebabkan oleh desain iOS yang memang sederhana, pilihan pada pengaturan dan menu-menu lain iPhone juga lumayan sedikit. Ya, sebab katanya iPhone itu dirancang dengan konsep dasar it's just work. Ya, tapi juga bukan berarti HP Android sulit dipahami. Jika Anda bisa menggunakan Android, ya maka tidak akan menemukan kesulitan dalam memahami cara kerja iPhone. Dan begitu juga sebaliknya. Hanya saja dalam soal kemudahan dan kesederhanaan, ya iPhone itu lebih unggul daripada OS Android. Sehingga dari kelebihan iPhone dan kesederhanaan tampilan interface-nya, ya hal itu justru menjadi kekurangan dari iPhone itu sendiri. Tampilan UI iOS memang sangat sederhana. Sayangnya iOS tidak mudah dikostumisasi atau dipersonalisasi sesuka hati. Tidak seperti tampilan UI Android yang bisa dikostumisasi sesuai dengan selera. Sedangkan tampilan UI iOS hanya itu-itu saja, tidak bisa diubah. Pengguna harus puas dan menyukai tampilan home screen yang ada pada layar iPhone. Berbeda dengan Android, banyak memiliki pilihan tema lewat aplikasi launcher dan aplikasi pengubah UI lainnya di Google Play Store. Dalam hal desain, bodi iPhone itu ya tampak elegan ya, anggun dan mewah. Salah satu alasan kenapa banyak artis dan pebisnis menggunakan iPhone ya karena agar terlihat wah dan elegan. Beberapa smartphone Android seperti Samsung S7 dan Google Pixel ya sama menarik sih, sama-sama elegan dengan iPhone 7. Tetapi karena ada banyak macam dan jenis HP Android, bentuk dan tampilannya pun ya sangat variatif. Ya, ada yang terlihat mewah dan lux, tapi ada juga yang mengesankan murahan. Ya, di iPhone itu ada fitur Siri. Apa itu fitur Siri? Siri adalah sebuah AI atau artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan yang bertugas untuk membantu Anda. Sedangkan di Android ada yang namanya Google Voice Assistant. Dalam hal ini saya pikir ya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena Google Voice Assistant itu jauh lebih superior dan bermanfaat dibandingkan dengan fitur Siri pada iPhone. Dengan Google Voice Assistant dapat memberi akses ke Google Search, Google Calendar, lalu membuat reminder, mencari informasi secara online, membuat appointment dan mengirim pesan, serta fitur-fitur lain di dalam Google Voice Assistant yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satu kelebihan Android adalah open source-nya.
Hal ini mengundang ketertarikan para pengembang untuk membuat aplikasi berbasis Android. Sedangkan salah satu kelebihan iPhone, ketika Apple mengeluarkan update iOS atau pembaharuan versi iOS itu, maka seluruh pengguna iPhone dapat memperbaharui sistem operasinya, bisa langsung ikutan update. Sedangkan pada Android hal tersebut tidak berlaku. Walaupun Android merilis update sistem operasi, namun tidak semua Android bisa menerimanya. Hal ini itu karena kebijakan update OS Android tergantung dari kebijakan pabrikasi smartphone itu sendiri. Ya, tapi dalam hal update iOS, iPhone juga punya kekurangan. Ya, cukup banyak iPhone yang mendapatkan masalah setelah memperbaharui iOS ke versi beta. Ya, misalnya itu setelah update iOS, iPhone stuck logo Apple, masalah tidak bisa connect ke WiFi, ya bahkan kehilangan signal. Walaupun ada banyak kasus sering luput dari perhatian pengguna smartphone, ya tapi faktanya Android itu rentan dalam keamanan. Ya, misalnya HP mudah terinfeksi virus, bahkan ketika menginstal antivirus di Google Play Store, justru aplikasi tersebut malah menyebarkan virus ke HP bersangkutan. Ya, belum lagi gangguan dari aplikasi palsu seperti aplikasi WhatsApp palsu dan duplikasi aplikasi lainnya. Apakah iPhone 100% aman? Ya, tidak juga. Ya, dicontoh di luar sana itu ada banyak malware yang hanya akan menyerang iPhone sudah siap menunggu pengguna iPhone yang ceroboh. Jadi kalau begitu, mana yang 100% aman? iPhone atau Android? Tidak ada. Keduanya tetap beresiko terserang malware atau virus. Hanya saja iOS atau iPhone itu satu langkah lebih unggul dari Android untuk masalah keamanan. Saya rasa Anda juga sudah tahu, iPhone terintegrasi dengan iCloud, sedangkan Android dengan Google Drive dan Google Photo. Namun perbedaannya, iCloud mendapatkan kapasitas penyimpanan gratis 5 GB, sedangkan Google Drive memberi ruang penyimpanan gratis sebesar 15 GB. Belum lagi gratis penyimpanan unlimited untuk Google Photo. Jadi walaupun saya juga tidak suka selfie, ya tapi akan saya informasikan bahwa kualitas kamera Android itu variatif, sedangkan paket resolusi kamera iPhone rata-rata ya begitu-begitu saja. Namun ketika saya uji coba mengambil gambar dengan kamera Samsung Galaxy S8, itu hasilnya kalah bagus dengan kamera iPhone 7 Plus. Ya, padahal Samsung Galaxy S8 dengan iPhone 7 Plus itu kan beda kelas. Samsung S8 ya high class, sedangkan iPhone 7 Plus itu ya medium class. Ya, saya simpulkan bahwa kualitas kamera iPhone itu lebih unggul dibandingkan Android. Kelebihan dan kekurangan iPhone dibanding Android adalah dalam perburuan spare part. Komponen hardware iPhone lebih mudah dicari dibandingkan Android. Hal tersebut dipengaruhi karena saking banyaknya varian, merek, dan tipe Android berbanding iPhone. Dari uraian saya tadi mengenai kekurangan, kelebihan iPhone dibandingkan Android, ya memang jadi agak sulit ya untuk menentukan pilihan. Lebih baik beli iPhone atau tukang somai itu lewat, kita istirahat sejenak. Saya ulangi, jadi tadi ya mengenai kekurangan kelebihan iPhone dibanding Android, ya memang jadi agak sulit untuk menentukan pilihan. Lebih baik beli iPhone atau Android. Jadi kesemuanya itu kembali lagi tergantung kepada kebutuhan Anda, keinginan, tujuan, dan kemampuan budget. Ya, sehingga saya rumuskan tips untuk menentukan pilihan, mending beli HP iPhone atau Android. Pilih beli iPhone jika Anda
ingin terlihat wah, mengutamakan style. Tidak hobi utak-atik HP, lebih menyukai kesederhanaan tentang sistem ketimbang kostumisasi. Ya, isi dompet tebal ya, cukup untuk beli iPhone. Ya, Anda menyukai hasil kamera foto dan gambar video yang lebih bagus. Anda rela hanya mendapat uang penyimpanan iCloud gratisan cuma 5 GB. Dan Anda membeli Android jika menyukai keanekaragaman ketimbang style. Anda hobi ngoprek HP, menyukai kostumisasi dan personalisasi. Ya, Anda rajin menimbun file dokumen, foto, video, musik, dan sebagainya, membutuhkan ruang penyimpanan besar tapi memori HP sempit. Menurut saya, mereka yang menyukai iPhone adalah orang-orang yang sangat konsen dengan penampilan dan style. Ya, mungkin ini penyebab kalangan artis, pengusaha, itu mereka yang berduit itu lebih suka pakai iPhone. Di sisi lain, kebanyakan pengguna Android sejati adalah mereka yang memiliki fashion dengan teknologi. Ya, karena Android itu mudah dikostumisasi dan dipersonalisasi. Jadi bagaimana Anda mending beli HP iPhone atau Android? Beli HP Android aja merakyat tapi melek teknologi. Nah, kalau Om Rame sendiri itu mending beli HP iPhone atau Android? Saya pakai keduanya, iPhone dan Android. Ya, saya kan YouTuber, jadi harus kelihatan melek teknologi. Ya juga gengsi dong, penghasilan AdSense channel itu sudah 1M, masa nggak pakai iPhone.